Oke, segmen 1 udah berakhir nih. Nah, kita kan tahu Bapak Anies ini pemangku kebijakan. Nah, tapi maunya jadi presiden, bukan jadi menteri kesehatan. Gitu ya. Jadi soalnya fakultasnya lain. Iya. Nah, kita mau lebih banyak dengar nih dari tenaga profesi supaya banyak lebih tahu dan banyak lebih aware terhadap isu-isu kesehatan. Kita lanjut ke segmen 2, Delaris. Jadi di segmen 2 saya akan undang 2 tenaga kesehatan yang akan menyampaikan aspirasinya selama 5 menit. Lalu Bapak akan merespon, Pak, kira-kira dari aspirasi itu selama 3 menit. Kita panggil Dr. Gigi Destiana Nurfitri SPBM. Silakan naik ke panggung. Boleh perkenalkan diri, profesi dan aspirasinya. Lalu menyampaikan aspirasinya dalam waktu 5 menit. Nanti Bapak Anies akan merespon ya Pak ya, dalam waktu 3 menit. Dr. Gigi Destiana Nurfitri. Oh ya, silakan. Saya. Dokter, waktunya jadinya 3 menit ya, boleh. Siap. Aduh, saya agak grogi jadinya. Salaman dulu kita, salaman dulu. Nah. Salaman lagi jadinya Pak. Ibu panggilannya siapa Bu? Saya Desti Pak. Bu Desti. Siap. Biasanya pasien deg-degan ketemu dokter gigi. Oh iya benar. Bener kan? Apalagi ketemu saya Pak. Kenapa? Karena saya tukang cabut gigi katanya. Masya Allah. Siap, yuk. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk panitia sudah diberikan kesempatan. Dokter, dipersilahkan duduk. Oh iya, saya nggak bisa duduk di sini, saya berdiri aja nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau saya alhamdulillah sudah pernah tugas di, tadi sudah dibahas kayaknya sih Pak, nggak apa-apa Pak, duduk aja. Saya temenin Bu, sama-sama berdiri kita. Jadi saya nggak enak. Jadi saya sudah pernah tugas di daerah terpencil Pak. Di mana? Di Maluku. Malukunya di mana? Di Maluku Tenggara Pak, kalau Maluku Bapak tahu Tenggara. Tual. Oh Tual, tahu dong. Tapi saya di sebelah kabupatennya. Di mana tuh? Di Langgur. Langgur, Ya. Kepulauan Tanimbar. Tanimbar itu di sebelah sananya Sebelah lagi. lagi. Saya pernah ke sana juga sih waktu itu. Jadi 3 tahun saya tugas di sana Pak. Saya waktu itu pernah ketemu itu rumah sakit sih sebenarnya ada. Jadi kami tugasnya 2 waktu itu. Ada di puskesmas sama di rumah sakit. Di puskesmasnya itu memang seperti yang Bapak bilang, alhamdulillah sudah baik, sudah layak lah intinya. Tapi waktu saya tugas sih belum selayak yang sekarang sih Pak. Tapi sekarang alhamdulillah sudah lebih baik. Kemudian di rumah sakit tipe, saya nggak tahu itu tipe D atau tipe C gitu Pak kalau nggak salah. Nah memang belum ada bedah mulut. Saat itu lagi sekolah bedah mulutnya. Terus kemudian ada pasien datang ke saya, dia kasusnya tumor. Memang banyak di kami itu ada tumor-tumor rahang yang besar sekali. Dia butuh pengobatan di Ambon lah Pak ya. Nggak ada duit Pak gitu. Terus ya udah saya atas dasar keinginan itu saya kayaknya kalau saya jadi bedah mulut di sini tugas enak nih gitu. Supaya dia nggak perlu jauh-jauh ke Ambon kan Pak. Jadi nanti saya bisa tugas di situ deh gitu. Terus udah gitu saya singkat waktu ambil sekolah Pak dari rekomendasi Maluku. Terus kemudian saya sudah selesai alhamdulillah tahun kemarin dan saya sudah kembali tahun kemarin bukan tahun 2022 maksudnya. Terus saya sudah kembali ke sana, saya sudah lapor ke dinas kesehatannya
Waktu itu dinas kesehatannya memang hanya bilang, ya udah dokter datang dulu aja ke sini, nanti kami tempatkan di mana. Padahal sebelumnya memang saya sudah punya SK karena saya alhamdulillah karena dapat rekomendasi dari Maluku, jadi saya beasiswa Kemenkes Pak. Gitu. Terus kemudian saya harus balik ke sana dong Pak, nggak mungkin saya nggak balik ke sana gitu kan saya sudah ambil rekomendasi. Saya sudah kembali ke sana tahun 2022, terus kemudian pada saat di sana dia cuma bilang, dokter tempatnya belum ada. Tempat untuk saya tugas di sana Pak. Karena waktunya dokter belum ada anggarannya. Mohon maaf waktunya. Ya, oke. Dokter panggilan dokter siapa? Desti Pak. Desti, oke. Dokter Desti, terima kasih pertanyaannya. Tapi yang lebih penting terima kasih pengabdiannya. Berada di tempat yang jauh di sana. Banyak Pak, bukan saya aja. Ya. Ya, oh teman-teman bagi yang tahu daerah di sana, itu daerah yang menantang. Karena kawasan kepulauan dan Tual itu, ini kan dekat dengan Tual, bukan di Tual ya. Bukan Tualnya nih, dekat sama Tual. Itu lebih menantang lagi tuh berada di tempat-tempat itu. Tapi juga ini Maluku. Kita tadi ngomong ke puskesmas, apa relevansinya Maluku dan puskesmas? Maluku itu tempat lahirnya orang namanya Johannes Leimena. Johannes Leimena adalah Menteri Kesehatan yang menggagas puskesmas yang sampai dengan sekarang kita nikmati hasilnya. Itu adalah dari Johannes Leimena, namanya J. Leimena ya. Nah ini saya melihat apa yang tadi Dokter Desti ya, Desti rasakan. Pertama kita harus memastikan di mana tempat yang kekurangan fasilitas kesehatan. Peta yang kurang fasilitas kesehatan. Itu menurut saya penting sekali untuk kita identifikasi. Kalau peta yang sudah ada, itu nggak apa-apa. Tapi kita butuhnya peta yang belum ada. Kebutuhannya apa? Lalu yang kedua, pemerintah harus melakukan reorientasi. Menurut saya begini. Semua renovasi, upgrade kantor-kantor yang tidak perlu diubah menjadi membangun fasilitas kesehatan di tempat-tempat yang masih kosong. Bapak Ibu menyaksikan di sini kantor-kantor itu sudah bagus diperbaiki. Furniture tidak perlu diganti. Upgrade yang tidak perlu, yang non fungsional. Tapi sifatnya menjadikan kantor-kantor pemerintah itu mewah. Menurut saya sudah cukup di situ. Tidak perlu lagi dilakukan upgrade. Kita justru perlu menggunakan dananya untuk pembangunan fasilitas kesehatan di pelosok-pelosok tanah air. Lalu yang berikutnya adalah memberikan beasiswa supaya orang-orang seperti Anda itu bisa mendapatkan beasiswa yang cukup agar bisa dikirim ke sana. Dan ini sebetulnya bukan biaya, ini tuh investasi. Karena memberikan beasiswa pada Dokter Desti ini, itu artinya Dokter Desti akan punya masa pengabdian mungkin 25 tahun ke depan. Bila kita membiayai beliau untuk kuliah 3-4 tahun, 25 tahun ke depan dia akan memberikan manfaat pada ratusan ribu orang di seluruh wilayah tempat dia mengabdi. Jadi cara pandangnya itu tidak boleh, wah ini kita akan keluar uang 100 juta, 200 juta. Loh jangan, 200 juta ini diberikan kepada dia supaya dia memberikan manfaat pada ratusan ribu orang selama berpuluh tahun ke depan. Itu harus cara pandang negara. Jadi tidak dilihat 100 juta dibandingkan dengan 100 juta yang lain. Ini sangat berbeda. Ini harus dipandang sebagai investasi. Nah, dengan cara begitu mudah-mudahan seperti Anda selesai kuliah atau selesai sekolah, maka tempatnya ada. Karena dua-duanya dapat. Gitu ya, Desti ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Oke, tepuk tangan semuanya pada Dr. Gi Destiana Nurfitri. Terima kasih banyak. Mau foto dulu kayaknya. Selfie. Siap-siap makanya nanti di segmen 3 udah tunjuk tangan, berdiri bahkan ya. Oke, kita lanjut.